Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Nafa. Di sini saya akan membahas pengaruh adanya pandemi COVID-19 di Indonesia terhadap perubahan pasar, baik dari aspek perilaku konsumen maupun pelaku bisnis. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai COVID-19. COVID-19 ini atau yang biasa dikenal dengan coronavirus yang muncul pertama kali di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Kemudian COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Sejak masuknya COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020, membuat banyak perubahan pada segala sisi kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang panik dengan datangnya virus ini di Indonesia. Tetapi, secara cepat, pemerintah mengambil tindakan adanya himbauan untuk social ataupun physical distancing. Pemerintah membuat sebuah keputusan untuk masyarakat menerapkan work from home atau study from home. Hal ini merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan lockdown. Karena adanya lockdown ini, salah satunya juga mempengaruhi perubahan pada berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang perekonomian. Yang pertama, berdasarkan aspek perilaku konsumen, terlihat jelas bahwa angka permintaan konsumen menjadi lebih tinggi karena konsumen pasti secara tidak langsung dia ingin kebutuhan untuk hari-hari esoknya tetap terpenuhi hingga pada akhirnya sampai terjadi kelangkaan sebuah produk bahkan kenaikan harga. Contohnya, yang pertama, dengan adanya himbauan pemerintah agar masyarakat tetap menjaga kebersihan, sabun cuci tangan di supermarket menjadi langka. Begitu juga dengan hand sanitizer. Pada akhirnya, banyak konsumen yang memanfaatkan untuk membuka bisnis. Contohnya, hand sanitizer sekarang harganya sudah tidak umum lagi menurut saya. Tetapi karena banyaknya yang membutuhkan dan konsumen juga tetap memiliki keinginan untuk membeli, tetap saja laku. Yang kedua, berdasarkan aspek pelaku bisnis. Di sini pelaku bisnis mengalami kebingungan bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Contoh, seperti adanya kelangkaan bahan makanan atau sembako, salah satunya adalah gula yang saat ini bahkan sudah beberapa hari yang lalu mengalami kelangkaan dan juga kenaikan harga. Para retail besar maupun retail kecil atau biasa disebut dengan toko kelontong bingung bagaimana agar konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Para pelaku bisnis di bidang lainnya, salah satunya makanan atau kuliner, banyak yang mengeluh karena mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis. Bagaimana mereka bisa mengalami penurunan? Karena masyarakat tidak keluar rumah. Yang pertama, siapa yang akan membeli? Bahkan pemerintah pun juga turun tangan dalam memberikan ketentuan jam buka tutup sebuah warung atau restoran dengan membatasi maksimal jam 8 malam. Warung atau bahkan restoran sudah tidak bisa lagi dine-in. Mereka semua menetapkan take away. Pada antriannya, jika kita datang ke restoran pun, mereka memberi batasan atau garis X merah dengan jarak 1 meter antar pelanggan.
Poin berikutnya, pelaku bisnis yang menggunakan media sosial atau e-commerce mengalami keuntungan yang tinggi untuk saat ini. Karena masyarakat tidak keluar rumah. Jadi semuanya juga serba online dan didukung majunya teknologi saat ini, semua informasi mudah didapat, produk dimanapun ada, banyak yang jual, dan metode pembayaran ataupun pengirimannya pun juga sekarang sangat mudah. Untuk situasi ini, jika saya sebagai pelaku bisnis, saya akan lebih banyak melakukan bisnis atas dasar sosial. Bukan lagi tujuan utama untuk mencari laba. Karena dengan begitu akan memungkinkan kita sebagai pelaku bisnis mendapatkan keuntungan ataupun laba di hari esok. Apa salahnya juga kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya sebenarnya memiliki bisnis online, namanya Weng Food, bisa dicek Instagramnya ya. Tetapi kali ini saya memilih untuk tutup sementara. Untuk mengambil ke supplier pun saya tidak memiliki keberanian untuk keluar rumah. Apalagi untuk transaksi jual beli dengan pelanggan saya. Ya, semoga pandemik ini segera berakhir. Jadi, dengan adanya pandemik COVID-19 dan adanya keputusan pemerintah untuk melakukan lockdown atau karantina diri, patuhi, tetap jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Jika keluar, hanya karena hal yang penting. Jangan lupa pakai masker demi kesehatan kalian. Dengan kita patuh, untuk terus di rumah aja, kita membantu pemerintah dan para tenaga medis untuk meringankan beban mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.